Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Laila Sari dengan NIM 006 dari kelas PAIA akan menjelaskan tentang definisi sarana dan prasarana pendidikan Islam serta berbagai macam sarana dan prasarana pendidikan Islam. Sebelumnya saya akan membahas peta konsep dari tema saya, yaitu yang pertama, pengertian sarana dan prasarana pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, macam-macam sarana dan prasarana pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, manfaat adanya sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu cara memelihara sarana dan prasarana pendidikan. Oke, yang pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana pendidikan Islam. Apa sih sarana itu dan apa sih prasarana itu? Jadi, sarana dan prasarana merupakan dua konsep yang saling terkait dalam proses pendidikan, di mana sarana pendidikan Islam yaitu segala peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan Islam, khususnya dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, kemudian ruang kelas, meja, kursi, alat-alat, dan juga media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan Islam yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan Islam, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana pendidikan Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendukung proses belajar mengajar, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap peserta didik. Selain itu juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ke macam-macam sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu macam-macam sarana pendidikan. Seperti yang di awal tadi, bahwa sarana pendidikan yaitu peralatan dan perlengkapan yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar. Macam-macamnya yaitu yang pertama yaitu alat pelajaran, yaitu seperti ada buku pelajaran yang digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Kemudian ada alat tulis yang digunakan untuk mencatat dan menggambar. Ada juga media pembelajaran seperti proyektor dan komputer yang digunakan untuk menyajikan informasi secara visual dan interaktif. Kemudian yang kedua yaitu perabot kelas. Perabot kelas ini juga merupakan sarana pendidikan yang penting, seperti meja dan kursi itu memberikan fasilitas tempat duduk yang nyaman bagi siswa dan guru selama proses belajar mengajar. Ada juga papan tulis yang digunakan sebagai media untuk menuliskan materi pembelajaran dan menjelaskan konsep-konsepnya kepada siswa. Kemudian yang ketiga, alat praktikum yang digunakan untuk keperluan praktek atau eksperimen dalam pembelajaran. Ada mikroskop, ada peta dan globe. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu macam-macam prasarana pendidikan. Jadi prasarana pendidikan tadi yaitu fasilitas yang tidak langsung menunjang proses pembelajaran. Macam-macamnya yaitu seperti halaman sekolah, yaitu area terbuka yang digunakan untuk kegiatan di luar ruangan, seperti upacara ataupun apel pagi. Kemudian ada ruang UKS yang digunakan untuk kegiatan dan layanan kesehatan di sekolah. Ada juga perpustakaan, yaitu tempat penyimpanan dan peminjaman buku, referensi, dan materi bacaan lainnya untuk mendukung kegiatan belajar. Selain itu ada juga lapangan olahraga, ada juga taman sekolah, ada juga tempat parkir. Selain itu ada juga kantin, toilet, dan juga ruang guru. Kemudian lanjut ke manfaat adanya sarana dan prasarana pendidikan Islam, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Jadi
sarana dan prasarana pendidikan Islam yang memadai seperti ruang kelas yang lengkap dan juga nyaman itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam belajar. Yang kedua yaitu memudahkan pemahaman materi. Jadi sarana pendidikan Islam yang mencakup alat peraga dan media visual seperti proyektor atau papan tulis dapat memudahkan pemahaman materi pelajaran siswa dan guru dapat menjelaskan materi secara lebih visual dan menarik. Yang ketiga yaitu menunjang pengembangan bakat. Prasarana pendidikan Islam yang mendukung pengembangan bakat seperti laboratorium komputer atau ruang seni dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Sehingga dengan hal ini teman-teman, siswa dan guru dapat nyaman dalam proses belajar mengajar tanpa adanya gangguan. Selanjutnya yaitu cara merawat sarana dan prasarana pendidikan, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu inventarisasi. Maksudnya yaitu melakukan pencatatan dan kodifikasi semua barang yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Buat daftar lengkap mengenai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk detail informasi seperti jenis barang, kemudian jumlah, kondisi, dan lokasi penyimpanan. Kemudian yang kedua, penggunaan. Pastikan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsinya dan mengikuti prosedur yang benar. Caranya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada penggunanya, baik siswa atau guru, agar memahami cara penggunaan yang tepat dan aman untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kemudian yang ketiga yaitu perbaikan. Atasi kerusakan kecil dengan segera sebelum menjadi lebih parah. Lakukan perbaikan atau pemeliharaan yang diperlukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kerusakan yang lebih serius. Kemudian yang keempat, pemeliharaan rutin. Lakukan pemeliharaan rutin termasuk pembersihan dan pengecekan guna memastikan sarana dan prasarana tersebut tetap dalam kondisi baik. Selanjutnya yaitu cara melihara sarana dan prasarana pendidikan juga bisa dengan yang pertama yaitu penyimpanan. Pastikan penyimpanan dilakukan dengan aman agar tidak terjadi kerusakan atau pencurian. Kemudian jaga kebersihan terhadap barang-barang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penghapusan. Maksudnya yaitu melakukan penghapusan terhadap barang yang rusak atau tidak digunakan lagi. Lakukan itu tadi, inventarisasi secara berkala untuk mengidentifikasi barang-barang yang perlu dihapus dari daftar inventaris. Pastikan proses penghapusan dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya ke perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang efektif melibatkan beberapa langkah penting, termasuk yang pertama, analisis kebutuhan. Lakukan analisis kebutuhan berdasarkan kurikulum pendidikan dan jumlah siswa untuk menentukan jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan. Setelah kebutuhan teridentifikasi, maka selanjutnya yaitu melakukan seleksi, di mana proses seleksi ini melibatkan penilaian terhadap kualitas, harga, dan ketersediaan cadangan dari sarana yang dipilih. Kemudian yang ketiga yaitu pengadaan. Tahap pengadaan ini dapat melalui pembelian, penerimaan hibah, atau produksi sendiri sarana dan prasarana yang telah dipilih. Kemudian yang keempat yaitu penganggaran. Alokasikan dana secara efisien untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan memperhitungkan kebutuhan, prioritas, dan ketersediaan sumber daya keuangan. Selanjutnya, siapa sih yang berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan? Yaitu yang pertama itu kepala sekolah.
sebagai penanggung jawab utama terhadap pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, yaitu bertindak sebagai koordinator pemeliharaan, perbaikan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu guru dan staf sekolah, yaitu bertanggung jawab atas perawatan harian sarana dan prasarana serta melaporkan masalah atau kerusakan yang terjadi untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait. Kemudian yang keempat yaitu siswa, bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana dengan baik serta turut dalam menjaga kebersihan dan juga keamanan fasilitas pendidikan. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan yang baik akan menjamin ketersediaan dan kualitas fasilitas, sehingga proses pendidikan dapat berjalan optimal. Selain itu, keterlibatan seluruh warga sekolah dalam pengelolaan sarana prasarana mencerminkan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang terbaik. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.